Saudara-saudara, salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam kasih Kristus bersama saya, Pendeta Mel Atok. Saya ada di Kana, saudara-saudara, di mana ada perkawinan di Kana dan Yesus merubah air menjadi anggur di dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Dan kalau saudara baca teks Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11, Alkitab mencatat bahwa di sini adalah mujizat yang pertama. Saya perlu menekankan ini karena kelompok agama tertentu mengatakan bahwa Yesus atau Isa Al-Masih pernah melakukan mujizat di usia kecil. Kita tidak percaya ajaran yang lain, kita lebih percaya Alkitab bahwa pertama kali Yesus bikin mujizat adalah di tempat ini. Anda bisa lihat di samping Anda adalah gereja di Kana, tempat di mana Yesus merubah air menjadi anggur. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat teks perkawinan di Kana itu, kita tahu bahwa di sana, saudara-saudara, ada satu masalah yang begitu berat, yaitu pesta itu kehabisan anggur. Dan kalau kita melihat bahwa orang Yahudi kalau berpesta, anggur menjadi sesuatu yang sangat penting, yang sangat luar biasa. Dan pada waktu itu kehabisan anggur. Tetapi puji Tuhan, saudara-saudara, pada waktu Yesus hadir di dalam pernikahan di Kana itu, maka sesuatu yang harusnya menjadi masalah tidak menjadi masalah. Sesuatu yang harusnya memalukan tidak memalukan. Kenapa? Karena Yesus hadir. Saya mau sampaikan beberapa pelajaran penting dari kasus perkawinan di Kana. Namun sebelum saya lanjut, saya mau kasih tahu sama saudara bahwa perkawinan di Kana, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, itu disenyalir adalah perkawinan dari Yohanes sendiri. Semua penafsir mengatakan kemungkinan yang menikah adalah Yohanes. Kenapa? Karena Maria kelihatan sibuk sekali di dalam pesta itu. Biasanya kalau satu pesta orang sibuk, biasanya itu orang-orang dekat. Karena kita tahu bahwa ibunya Yohanes, murid Yesus, dan Maria itu bersaudara. Mereka ada hubungan kekerabatan. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini sesuatu yang menarik, saudara-saudara. Ini guide kami. Sorry dia sedikit mengganggu, tapi nanti dia akan lanjut. Welcome to Kana. God bless. Thank you. Oke, sorry, saya lanjutkan. Jadi yang menikah kemungkinan besar oleh para penafsir adalah Yohanes. Tapi karena Yohanes dalam tulisan-tulisannya di Injil Yohanes, dia kurang menonjolkan diri. Tapi sekali lagi itu hanya pendapat para penafsir. Tapi yang mau saya soroti ialah bagaimana sehingga masalah di Kana itu yang harusnya menjadi masalah besar, tapi kemudian mengalami satu penyelesaian luar biasa. Saya mendapati beberapa hal. Yang pertama, saudara-saudara, di ayat 1 dan ayat 2 dikatakan begini. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang ke perkawinan itu. Yang pertama, saudara-saudara, yang saya jumpai dari teks ini ialah Yesus diundang ke sana. Nah, saudara-saudara, kalau Anda mungkin kekurangan sukacita, karena anggur juga bicara sukacita, Anda kekurangan sesuatu yang bisa memalukan hidup Anda kekurangan hikmat, kekurangan damai, undang Yesus, saudara-saudara. Alkitab berkata, Yesus bilang, lihat aku berdiri dan mengetuk. Kalau ada orang membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkan dia. Pertanyaannya, maukah Anda undang Yesus? Kalau Anda undang Yesus, saya percaya Anda akan melihat perubahan luar biasa. Saya Pendeta Mel Atok sering berkhotbah tentang Kana ini, saudara-saudara, dan baru kali ini saya ada di lokasi asli perkawinan di Kana, dan saya bersyukur. Kenapa saya ada di sini? Karena saya ditangkap oleh Tuhan dan saya buka hati buat Tuhan. Tuhan masuk ke dalam hidup saya, merubah saya dari seorang anak nakal yang tidak jelas, luntang-lantung di jalan. Sekarang Tuhan bawa keliling Israel, Mesir, dan sekarang saya ada di gereja di Kana. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dan hal berikut yang saya lihat penyebab terjadinya mujizat di Kana. Selain Yesus diundang, Alkitab berkata ketika mereka kehabisan anggur, saudara-saudara, yang terjadi ialah bahwa ibu Maria terbuka. Di ayatnya yang ketiga dikatakan ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Artinya apa? Ada keterbukaan. Saudara, kalau punya masalah apa-apa, terbuka sama Yesus. Belajar dari ibu Maria, jangan curhat kepada manusia. Manusia mungkin salah, manusia mungkin mengecewakan, manusia tidak bisa dipercaya, tapi Yesus adalah pribadi yang dapat dipercaya. Dan kemudian saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah mujizat itu terjadi, saya dapati satu ayat yang menarik yang di
temukan di dalam teks ini, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa setelah mujizat ini terjadi karena ketika Maria curhat, lalu ada ketaatan juga. Saya tambahkan, ada ketaatan dari pihak orang-orang di sekitar situ. Makanya dikatakan di dalam ayat 5 dari Yohanes pasal 2, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ayat 6, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Dan ayat 9 mengatakan, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Artinya apa, saudara-saudara? Kita kalau mau melihat jalan keluar, sudah undang Yesus, terbuka kepada Yesus, tapi jangan lupa kita harus taat kepada Dia, saudara-saudara. Dan Alkitab mencatat bahwa gaya hidup seperti ini, disinilah di dalam ayatnya yang ke-11 dikatakan, hal ini dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Maukah saudara Tuhan menyatakan kemuliaan Tuhan dalam rumah tangga saudara, masa muda saudara, bisnis saudara, pekerjaan saudara, studi saudara? Undang Yesus, terbuka kepada Dia, taat kepada Dia, sebab Dia Tuhan pembuat mujizat sejati, Dia Tuhan juru selamat. Saya Pendeta Mel Atok dari gereja di Kana, tempat air menjadi anggur, dalam Yohanes 2 ayat 1-11, menyampaikan firman Allah ini. Semoga Anda diberkati, dan mari kita menjadi pelaku-pelaku firman Allah, bukan saja pengkhotbah yang baik atau pendengar yang baik, tapi lebih daripada itu pelaku firman Allah. Tuhan Yesus memberkati. Silakan lihat sedikit gambar yang ada. God bless you all. Lanjut ke dalam gereja, baik, lanjut ke dalam gereja juga, masuk ke dalam, kan saya bohong. Come, please, let us come.